nama Tuhan Yesus. Mari lambaikan tanganmu, katakan shalom. Mari sahabat arah kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Tuhan masih sertai kami, Tuhan masih memimpin kami ya Tuhan. Semuanya oleh kebaikan Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus. Buat hari yang Engkau janjikan ya Bapa. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Setiap kesehatan, keluarga, bahkan seluruh Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari duduk. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama naikkan tanganku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini korban syukur kami Tuhan, akan pernah ku bawa yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini. Sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat syukur kami Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi Allah yang hidup. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami puji Tuhan. Syukur kami Tuhan, penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Penuhi kami Tuhan. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami tidak akan pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Tak ada yang bisa kami bawa Tuhan Yesus ke tempat ini. Hanya diri kami Tuhan, hati kami Tuhan Yesus. Menjadi persembahan yang hidup Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Terima sembah kami Tuhan dari tempat ini. Kami tidak akan pulang Tuhan ketika kami sama dengan datang Tuhan Yesus. Kami akan membawa setiap berkat-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku puji Engkau. Mari Bapak Ibu lebih lagi dalam Tuhan. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan pujian, pujian, ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian kami. Bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Katakan kekudusan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari dengan segenap hati katakan, sama-sama kita katakan. Oleh kuasa darah-Mu, kudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
segala pujian kami Tuhan. Pengagungan kami, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau menari, mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini. Mari lambaikan tanganmu. Yang baru pertama kali datang. Haleluya. Semua jemaat yang setia, amin. Kita mau naikkan syukur kita hari ini. Sama-sama, yuk. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan kasih, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku. Syukur kami. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Semuanya ikuti gerakan saya ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari. Yo, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini sama-sama kita katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Katakan hidup, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Sama-sama, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya takkan berhenti.
Bisa lebih lagi yuk. Sama-sama tepuk tangan. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja. Kata di atas gunung. Tangan kami mensyukuri rahmat yang Kau beri. Katakan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Katakan kakiku. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, yeay. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kasih setianya, kasih setianya, yo, kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali katakan Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala syukur kami Tuhan Yesus hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau berikan yang terbaik Tuhan, persembahan kami. Tuhan yang memberkati Tuhan, setiap yang memberi Tuhan. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus Tuhan, bukan karena
kemurahan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, kasih yang terindah, amin Tuhan, telah ku terima. Kasih yang terbesar, dari-Mu Yesus Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Baik bagiku, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus. Ora raba sakara raba raba. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Begitulah kasih-Mu yang begitu sungguh luar biasa. Semua itu untuk menyelamatkan setiap hidup kami Bapa, supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tidak layak kami Tuhan dalam hidup ini selalu bersungut-sungut. Tapi biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Kami percaya Tuhan. Walaupun situasi tidak baik, tapi kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berubah untuk memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Tuntun terus ibadah ini Tuhan, supaya kami dapat pengurapan lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Ya. Hari ini saya sungguh merasakan Bapak Ibu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita.
Terima kasih juga untuk tim musik yang luar biasa. Ya. Anak-anak Tuhan yang luar biasa tim musik kita ini ya. Ya. Saya selalu merasakan Bapak Ibu ketika pujian dinaikkan seolah-olah gereja ini tidak seperti ini ya. Saya pikir gereja ini 100 meter ke sana. 100 meter ke sana. Kualitas musik kita ini luar biasa, terlebih anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang tetap setia. Ya. Saya merasakan kita ini selalu sama di mana-mana. Amin. Ya. Saya merasakan terus kita ini sama, di sana ada, di sini ada ya. Di sana ada Bang Dedi, Bang apa ya, semua kita sama. Ya, puji Tuhan juga untuk Ibu Manulang, ya, senior, Ibu. Yang puji Tuhan kita bisa dipertemukan di tempat ini. Ya, semakin diberkati Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya akan menyampaikan pesan Tuhan atau firman Tuhan untuk kita semua. Coba bisa ditampilkan di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Iya. Matius 4 ayat 23 sampai 25. 3 ayat saja. Ya, judulnya adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayo sama-sama kita dari ayat 23, 2, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana supaya gereja itu bisa menuai jiwa-jiwa. Tentunya saya selalu berkata kepada gereja di tempat ini, gereja ini akan besar, amin. Saya punya iman, saya selalu mimpi gereja ini besar. Kapan Pak? Waktunya Tuhan. Saya ingin percaya kalau Tuhan sudah meletakkan gereja rumah Tuhan di tempat ini, rencana Tuhan itu besar. Saya belajar dari satu hamba Tuhan, Abraham. Ketika pada saat itu dia mendengarkan firman Tuhan, dia akan diberikan keturunan yang banyak sekali. Tapi pada saat itu perkataan Tuhan itu belum tergenapi dalam hidup Abraham. Ketika itu juga Yosua diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Tapi ketika Tuhan berfirman, belum tergenapi, tembok itu akan hancur. Tapi Tuhan berkata bahwa tembok Yeriko dan orang-orang di negeri itu sudah Tuhan serahkan. Dan saya juga beriman ketika gereja ini sudah diletakkan di tempat ini, maka tempat ini sudah menjadi milik kita. Amin. Secara roh itu sebenarnya sudah Tuhan berikan jiwa-jiwa di tempat ini. Nah, kapan Pak tergenapi? Tetap setia. Karena nilai kita itu terletak di dalam kesetiaan, bukan di penampilan kita, tidak. Begitu Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, Abraham tidak komentar. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham keluar. Apa Tuhan lihat? Lihat bintang di langit. Coba kau hitung, ya manalah bisa Tuhan. Begitulah nanti akan banyak keturunanmu. Lalu diperintahkan lagi keluar, lihat pasir di tepi pantai. Mana mungkin terhitung Tuhan, begitulah banyak keturunanmu. Saya ingin percaya Bapak Ibu. Gereja ini akan nanti tidak cukup lagi untuk jiwa-jiwa. Ada amin? Saya selalu punya visi seperti itu. Saya tidak melihat apa yang ada sekarang. Saya belajar mimpi yang besar. Bukankah dahulu
Medan Plaza juga Pak Bambang berkata seperti itu. Enggak banyak, tapi dia mimpi pada saat itu, dia cerita ketika dia berkhotbah saya di Medan Plaza. Dia mimpi banyak kali mendapat ikan, sampai enggak sanggup dia menerimanya. Lalu tidak lama Bapak Ibu pelayanannya berkembang luar biasa. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang senior ya, yang senior-senior perlu kita imani. Cara pelayanan mereka, cara pandang mereka dalam pelayanan. Untuk itu mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mau belajar, mempraktekkan bagaimana pelayanan yang besar itu terjadi di tempat ini. Tentunya Tuhan mau pelayan-pelayan yang setia. Tidak mau Tuhan pelayan-pelayan yang cengeng ya. Dengan perkataan sedikit saja tersinggung, bersungut-sungut ya. Itu tidak akan pernah menuai jiwa-jiwa yang besar. Percayalah, Tuhan mau ditempah kita dengan mental-mental militan. Kenapa? Kita rindu. Saya setiap kali berdiri, saya selalu melihat bangku yang kosong. Tuhan, kapan? Tetap setia kata Tuhan, tetap setia. Tetap banyak doa saja, rendahkan hati, banyak berlutut. Kerjakan bagianmu, bagian Tuhan akan dikerjakan. Itu yang Tuhan mau. Nah untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari tetap doakan gereja kita di tempat ini, supaya gereja ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Saya coba ditampilkan di ayat 24 tadi. Saya buat tema hari ini gereja yang menuai jiwa-jiwa. Ayat 24, ini kerinduan kita. Salah satu gereja, ada dua gereja yang akan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Coba ayat 24, kita melihat di sini, apa katanya? Maka tersiarlah. Cara Tuhan memakai gerejanya, gereja ini harus tersiar. Gereja ini harus banyak diketahui orang. Caranya bukan di Facebook, itu boleh juga. Tapi lewat doa, banyak doa di tempat ini, banyak. Supaya pengurapan Tuhan turun. Banyak doa, banyak berlutut. Itu yang Tuhan mau. Kalaupun di Facebook itu hanya untuk melengkapi karena kita memakai IT ya, handphone ya. Tapi bukan itu yang terutama, banyak doa di tempat ini. Kenapa? Ketika ada orang dipulihkan, ketika ada orang disembuhkan dari sakit, dari lumpuh, maka dia akan berkata, wah luar biasa di sana. Luar biasa di sana, mari. Ayat 24 berkata seperti ini, maka tersiarlah berita tentang dia. Ini cara Tuhan melayani ya, ini patut kita contoh. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya rindu Bapak Ibu, gereja ini tersiar. Ya, ketika saya divaksin, saya juga kaget. Ya, saya divaksin hari Kamis yang lalu. Ya, karena pendeta-pendeta itu rohaniawan, pemuka-pemuka agama itu didulukan, termasuk deretan setelah tenaga kesehatan, Nasket, lalu TNI Polri dan selanjutnya termasuk rohaniawan. Jadi didulukan ya. Lalu dia berkata, pendeta mana Pak? Saya pada nggak cerita, Jalan Siantar. Oh itu ya, GBI apa Bapak Ibu? Victoria. Iya. Oh Bapak pendetanya, iya. Minta nomornya Pak ya. Mereka minta. Jadi Bapak Ibu dikasihin saya, oh rupanya sudah ada yang tahu satu persatu. Ini Tuhan pakai. Tuhan pakai, yang penting kita tetap setia. Mereka bertanya, oh Bapak pendetanya, iya saya katakan. Dan kita rindu Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja ini tersiar. Tersiar itu bukan supaya gembalanya tenar, enggak. Pengerjanya tenar, no. Makanya ada selalu kalau seorang hamba Tuhan itu mau berkhotbah, sembunyikan di balik salib. Supaya Yesus yang nampak. Artinya supaya nama Yesus yang tersiar. Kita rindu Bapak Ibu, ini tahun, ini dunia udah semakin
dekat kedatangan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan kalau kami sharing, semakin sudah dekat digenapi setiap firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan kedatangan Tuhan. Di ayat 25, apa katanya? Maka orang banyak, apa katanya? Berbondong-bondong. Salah satu gereja yang akan menjadi penuai gereja akan banyak didatangi orang. Pak, tapi masih sekian, jangan lihat sekarangnya. Ya. Terlalu cepat Tuhan begini. Penuh. Butuh proses. Saya dengar ketika kami undangan di pernikahan Pak Hondo ya, kami kumpul dengan gembala-gembala, istri Pak Rio Sirait cerita, oh kami sudah 3 kali loh masuk ibadah, wah luar biasa, 100 udah banyak lah. Kenapa? Ya wajar lah, orang itu sudah mendahului berapa tahun yang lalu, kami kan baru. Itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sudah gereja berdiri, kalau sudah Tuhan berkenan, maka jiwa-jiwa akan ditarik. Gereja itu akan menjadi magnet di tempat itu. Dan orang tidak akan tahan datang ke tempat itu. Mereka akan datang. Nah kita rindu Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja itu. Tentunya gereja di sini bukan berbicara gedung, tapi gereja adalah hamba-hamba Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam ini. Itulah gereja sebenarnya. Bukan gedung ini hanya tempat ya, fasilitas benda yang mati. Tapi orang-orang di dalamnya, itu yang rindu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan mari. Jadi yang Tuhan mau adalah bagaimana gereja yang menuai. Lihat ayat 23. Ya, kembali ayat 23. Yang pertama, Yesus pun berkeliling di, apa katanya? Di seluruh, iya. Bagaimana supaya gereja itu bisa menuai? Gereja harus berkeliling. Ini rahasia penuaian jiwa. Banyak orang gak tahu. Jemaat Tuhan gak boleh cuek. Belajar dari pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memang sengaja dia. Sengaja. Jadi mari, kita harus memang ringankan, memang harus sengaja. Jumpai gak boleh, waktunya Tuhan enggak. Masalah jiwa kita harus sengaja, gak boleh cuek, gak boleh. Kita harus sengaja. Ketika kami seminar penginjilan dengan Dr. Daud Simeone, di mana Pak berkat Tuhan itu? Menginjili. Ketika engkau sudah memenangkan jiwa, maka berkat Tuhan akan turun luar biasa. Memang benar. Disitulah berkat Tuhan. Makanya gereja harus bisa menuai jiwa-jiwa. Jadi gereja harus keliling. Ya puji Tuhan salah satunya doa keliling. Ngapain keliling? Bukan bercanda-canda yang nggak apa ya, bukan. Memang harus kita sengaja, kita datangi. Gimana kabarnya ya Eda ya? Ya datang dia. Cerita dia. Cari tahu masalahnya, doakan dia. Itu sifat gereja. Tentunya gereja itu kita. Kita harus sengaja ya, kita harus sengaja keliling. Ya. Galilea, tahukah Bapak Ibu kenapa Tuhan pelayanannya itu pertama sekali menuju Galilea? Ada apa dengan Galilea? Karena di Galilea orangnya terbelakang. Orangnya dipandang sebelah mata. Orangnya kehidupan di sana itu ya sederhana, miskin, terbelakang, dicueki. Mari kita harus bergerak. Kita harus datangi orang-orang seperti itu. Itu tugas gereja. Kita nggak boleh diam, ada orang di sana nggak boleh. Kalau gereja mau yang pertama tadi tersiar dan banyak orang berbondong-bondong, gereja nggak boleh pasif. Harus sengaja berkeliling, cari. Tujuan kita bukan supaya orang itu datang ke tempat ini. Kalaupun dia tergerak, puji Tuhan. Tapi tujuan kita membalut hatinya. Kenapa Eda? Kenapa Lae? Kenapa tulang? Itu. Kita harus sengaja keliling. Itu model pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa kalau Tuhan Yesus itu datang, orang banyak datang berbondong-bondong? Karena Tuhan Yesus peduli.
dengan orang-orang yang lemah. Makanya jangan datangi orang-orang kaya. Perlu Pak, perlu. Tapi motivasi kita akan terlihat. Orang kaya itu perlu. Tapi perlu lagi lihat orang-orang yang lemah di sana. Karena butuh Tuhan. Itu tugas kita Bapak Ibu. Supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa. Yang kedua, ia mengajar apa katanya? Dalam rumah ibadat. Kita harus mengajar. Hosea coba dibuka. Hosea 4 ayat 6. Kasih yang terindah. Ayo kita angkat dulu pujian. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Ya. Bapak Ibu udah kasih Tuhan. Kalau saya nyanyi ini saya banyak nangis Bapak Ibu. Ternyata hidup ini anugerah Tuhan. Tidak ada pun sedikit karena kekuatan kita. Saya ingin percaya kalau Michael Panjaitan itu bisa menciptakan lagu ini, dia memang sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dari nol ya. Kalau dia cerita. Kalau kita menyanyikan ini, maka kita akan tergerak. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Maka kita akan mengingat berkeliling Tuhan Yesus, kita pun akan berkeliling mencari jiwa. Tidak ada karena kekuatan kita. Tidak ada karena kemampuan kita. Luar biasa kasih karunia Tuhan itu. Apa sih yang layak kita berikan? Yang Tuhan mau adalah cari jiwa. Itu yang Tuhan mau lewat hidup kita. Supaya kelak kita Bapak Ibu kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah melihat bagaimana kita sudah bisa memberikan terbaik ketika kita hidup di muka bumi ini. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan di ayat 2 kita harus mengajar. Hosea 4 ayat 6 tadi. Ayo sama-sama kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan... Orang yang tidak memahami pengajaran Tuhan, maka dia tidak akan mengenal Tuhan. Akhirnya kemana? Mereka binasa. Itu tugas siapa? Tugas kita Bapak Ibu. Tanggung jawab itu ada kepada kita diberikan. Supaya kita memahami pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mengingatkan kita supaya kita mari. Banyak. Mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak sedikit orang binasa, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan, apa katanya? Pengajaran. Tuhan Yesus itu keliling dia mengajar. Kenapa? Supaya setiap orang tidak binasa. Di mana? Di rumah ibadat. Itu bisa juga berbicara tentang banyak doa pujian penyembahan di tempat ini. Di rumah ibadat, di gereja-gereja. Kenapa orang tidak tertarik datang ke gereja? Karena dia tidak mengenal Tuhan.
Kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena tidak ada kedekatan. Saya tidak akan pernah menjadwal satu hamba Tuhan datang ke tempat ini, ke mimbar ini, kalau saya tidak mengenal karakter dan pribadi dia. Bahaya. Saya juga tidak akan mau mencari istri yang tidak mengenal karakternya. Makanya tidak sedikit Bapak Ibu, ketika sudah berjalan rumah tangga, mulai ketahuan aslinya. Akhirnya apa? Bubar. Ketahuan. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rumah tangga, baru nampak aslinya. Selama ini ngapain? Dia katakan, oh nyesal aku. Sudah punya anak 5 kok nyesal. Terbalik ya. Maunya ketika pacaran dong nyesal, ya kan? Mau enak saja ya. Sudah punya anak 5, 4 baru tahu siapa dia. Loh, selama ini kemana? Iya Pak, minum jus saja Pak, pacaran. Nggak mau nanya-nanya siapa dia, iya kan? Ini bahaya seperti ini. Akhirnya menjalani rumah tangga tersiksa terus. Makanya perlu ada pemahaman ketika berpacaran untuk menuju rumah tangga. Kenapa? Supaya kita kuat. Tidak sedikit orang menjalani rumah tangga. Wah, kecewa, persungutan terus. Kenapa? Karena waktu pacaran tidak mau mengenal siapa dia. Begitu juga, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena mengikut Tuhan tidak pernah terlepas dengan persoalan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita di tempat ini orang yang setia. Adakah kita semua terlepas dari persoalan? Tidak, iya kan? Bahkan kita nangis. Kita tanya Tuhan, kapan Tuhan tergenapi rencanamu? Iya kan? Kapan Tuhan? Aku sudah baik Tuhan. Kenapa selalu diperlakukan seperti itu? Aku nggak salah loh Tuhan, kenapa dia selalu berbuat seperti itu? Itulah konsekuensi dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Engkau diproses supaya engkau tetap setia. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau berkata, Tuhan, baik atau tidak baik Tuhan, apa yang ku alami dalam hidup ini, aku tetap setia. Itulah orang kalau sudah mengenal Tuhan. Makanya perlu pengenalan. Kenallah Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan kuat, engkau akan setia, engkau akan jadi berkat. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia namamu, Yesus. Baik, pasti saya katakan, baik Tuhan. Air mata tidak lagi menggambarkan kecewaan kepada Tuhan. Tapi air mata menggambarkan terima kasih Tuhan. Aku tahu Tuhan, lembah kekelaman itu memang harus kita lewati. Tapi itu bukan bagian anak-anak Tuhan. Karena bangsa Israel saja harus melewati padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Padahal ada jalan yang pintas yang dekat. Alkitab mencatat itu. Alkitab mencatat ada jalan yang dekat sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan bawa sampai 40 tahun? Ada rencana Tuhan. Tuhan berkata, aku mau lihat apa yang ada dalam isi hatimu, kata Tuhan. Bukan Tuhan, aku akan menghancurkan kau. Tidak. Tidak ada sedikit pun ujian persoalan yang diizinkan Tuhan yang kita alami untuk menghancurkan anak-anaknya. Tidak. Tapi membuat kita supaya tetap dewasa di dalam Tuhan. Engkau akan berbuah di dalam Tuhan. Kan gak mungkin kita nanam padi langsung 1 bulan berbuah. Ada? Tidaklah.
butuh proses sampai 100 sampai 110 hari. Maka akan panenlah petani. Banyak persoalan iya, datang hujan, tumbang diikat. Walaupun terkadang kalau di total lebih banyak biaya pengeluaran daripada hasil yang akan dituai. Begitu juga dalam ikut Tuhan ini. Pikir-pikir Tuhan apalah untungnya. Pikir-pikir ya. Tuhan aku setia ini banyak kali persoalan. Itu tuh orang yang pergi ke gereja enak-enak aja. Iya enggak? Suatu ketika hamba Tuhan dalam Mazmur dicatat ada seperti itu. Dia kecewa. Tuhan, mereka yang gak ikut Tuhan kok gemuk-gemuk. Rupanya untuk memahami itu datang kau berdoa. Ketika dia berdoa, mulai dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak di dalam Tuhan walaupun gemuk-gemuk itu ibarat sudah di ujung jurang dia. Sebentar lagi itu akan. Makanya kita harus tetap setia dalam Tuhan. Supaya kita mengajar Tuhan. Yang ketiga, memberitakan Injil. Ini dia. Memberitakan Injil. Kerajaan Allah serta melenyapkan. Beritakan Injil, ini tugas kita ya. Ketika Tuhan Yesus, supaya kita jangan jangan lupa. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, beritakan firman. Jangan sampai kita lupa ya, itu sebenarnya kunci daripada Alkitab. Beritakan firman. 1 Korintus 9 ayat 16, coba bisa tampilkan. 1 Korintus 9 ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 16, berkata seperti ini. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, apa katanya? Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah, apa katanya? Iya, sekarang kita tahu ya, keharusan bagiku. Lalu ayat selanjutnya, apa katanya? Celakalah aku. Iya, itu keharusan Bapak Ibu. Itu tugas kita. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, naiklah ke surga. Saya selalu ingat kalau pesan-pesan gini, kenapa? Saya selalu ingat mereview ya 6, 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Ketika itu mama saya itu sudah sakit. Dia tahu rupanya karena waktu itu umurnya sudah memasuki umur 74 tahun. Dia sakit keras. Sampai tidak berdaya, sudah di tempat tidur, lalu dia berkata, Bapak ni Aurel katanya. Ingot dah, ikon di julum do abang muda, bayar dah, pesta ya, asalnya pernikahan. Saya selalu ingat sampai sekarang, ikon di julum dong. Karena pada saya itu 2 lagi. Mengingat pesan itu saya selalu ingat Bapak Ibu, saya selalu ingat. Kenapa ini tidak disampaikan kepada abang saya ada yang tertua? Secara ekonomi, secara apa dia lebih dari saya. Tapi saya selalu nangis, Tuhan kuatkan saya. Apa laku ini Tuhan? Aku masih muda, rumah ngontrak, pada ngontrak hari itu ya. Ngontrak bukan besar Bapak Ibu. Saya nangis Tuhan. Ekonomi pada saya itu masih berantakan. Saya peluk mama saya karena sudah terbaring. Iyalah mak, saya bilang. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika mama saya itu belum pulang ke pangkuan Tuhan, kami berdua itu ditupang tangan dengan mama. Mama Suharil istri saya, Ibu Gem itu dengan saya. Tupang tangan nih. Saya teringat Abraham kepada Isa, ya kan? Saya nangis. Karena dia tahu kepergiannya sudah semakin dekat. Iya Bu, tempo berapa hari kembali ke pangkuan Tuhan. Lalu saya ingat pesan itu. Ya
puji Tuhan Bapak Ibu, abang saya memang pas lah di depan saya, di rumah saya pesta, dua-dua. Dan semua Bapak Ibu, biaya itu Tuhan cukupkan. Walaupun kita tahu dalam mempersiapkan pesta juga banyak persoalan, banyak tantangan. Tapi semua Tuhan mendampingi, menyertai. Akhirnya Bapak Ibu, abang saya dua-dua, semua sudah berumah tangga. Saya selalu ingat sampai sekarang itu. Makanya kenapa saya diberkati Bapak Ibu. Kita harus taat sama orang tua. Doakan orang tua kita. Makanya Bapak Ibu, puji Tuhan memang mama saya itu selalu berkata, Tuhan janganlah sampai aku tergeletak di sakit itu sampai buang-buang kotoran begitu ya, dia nggak mau. Namanya puji Tuhan, kerinduan dia itu, mama saya itu terpenuhi. Nggak lama saja ketika dia sudah tergila, nggak berdaya memang, karena sudah di tempat semua, nggak lama. Kenapa? Ternyata itu rahasianya. Kalau Tuhan izinkan orang tua yang kita urus itu, sampai kita yang mengurus terkadang ya kotorannya, itu berkat luar biasa. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Di situ berkat Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita yang mengurus, sabar. Karena di balik itu luar biasa berkat Tuhan sudah siapkan. Karena banyak orang yang gak tahan seperti itu. Ternyata disitulah berkat Tuhan luar biasa. Makanya yang masih punya orang tua, mari siapkan ya. Kalau orang tuamu mungkin seperti itu nanti, memang Tuhan mempunyai rencana yang besar ada. Jangan bersungut-sungut ya, jangan bersungut-sungut. Urus orang tua baik-baik. Karena nggak semua kita mempunyai persoalan seperti beda-beda ya, beda-beda. Tapi kalau nanti sudah waktunya pas pula bagian kita seperti itu, mari dengarkan firman, urus baik-baik, jangan bersungut. Karena masih puji Tuhan, kita masih bisa membalas jasa, walaupun tidak pernah terbalas jasanya sebenarnya. Kita kasih pun 1 triliun sama orang tua, no, jangan kita anggap, jangan, nggak ada apa-apanya. 1 triliun itu dibandingkan kasih Tuhan kita dari mulai, luar biasa. Enggak ada apa-apanya. Karena belum bisa membalas kasih orang tua itu. Makanya mari, kalau Tuhan izinkan kita mengurus sampai nanti seandainya tergeletak, mari urus baik-baik. Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Baru yang tadi kita harus beritakan Injil ya, harus beritakan Injil. Karena itu bagian kita. Yang terakhir, kita lihat ayat di bawahnya. Kelemahan di antara bangsa itu. Iya. Ini tugas kita. Banyak orang mengalami kelemahan. Kelemahan itu apa Bapak Gembala? Kelemahan itu orang sudah berbuat semaksimal mungkin tapi dia nggak mampu. Disitulah kehadiran kita untuk mendoakan, kita balut hatinya, iya kan? Kita ajak dia bersuka cita, kita ajak dia ke gereja. Itulah bagian kita. Itu tugas gereja. Makanya setelah ini kita lakukan, percayalah, terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini juga bukan berbicara soal kehadiran gereja atau jemaat, tapi juga besar-besaran akan terjadi berkat melimpah atas hidup kita. Saya yakin percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau di luar sana saja, saya di bidang sekuler, kalau saya taat, setia sama pemimpin saya, dia juga enggak segan-segan kok memberkati saya. Apalagi Tuhan. Begitu juga orang tua. Bersyukurlah kalau kita masih punya orang tua. Saya kalau sudah di penghujung tahun hanya kenangan. Ya, tidak terasa terkadang menetes air mata. Sudah nggak ada lagi orang tua, dua-dua lagi. Makanya Bapak Ibu, anak-anak muda yang masih punya orang tua, mari sayangi. Sayangi, tanya dia mau makan apa ya. Telepon dia, tanya kabar. Orang tua itu seperti itu wajahnya. Nggak perlu kadang kita bawa banyak-banyak, ditanya saja. Karena kabarnya sehat, iya kan? Bila perlu apa makan kesukaannya, kasih dia. Yang masih punya orang tua.
Kenapa firman Tuhan berkata, panjang umur itu hanya ketika kita menghormati orang tua. Enggak ada dikatakan makanlah buah-buah yang segar, lalu olahragalah secukupnya, minumlah susu, maka engkau akan panjang umur. Tidak. Hormati orang tuamu. Pasangat mana torasmu. Disitulah berkat panjang umur kita. Untuk itu mari, semangatnya kasih Tuhan, mari. Supaya gereja ini boleh mengalami penuaian jiwa yang besar-besar. Kita mari. Kita harus peduli ya. Karena penggenapan firman Tuhan itu melalui hidup kita. Beritakan firman, baik atau tidak baik, sampaikan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Di luar daripada Tuhan, kita nggak bisa berbuat yang benar. Iya. Firman Tuhan selalu berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya itu bukan kita nggak berdaya, enggak. Di luar Tuhan, hanya kejahatan yang bisa kita lakukan. Itu maksudnya. Bukan kita nggak bisa berbuat. Maksudnya itu. Orang di luar Tuhan hanya kejahatan yang dilakukan. Yang nggak apa-apanya, Pak. Maksudnya apa? Kita nggak bisa melakukan kebenaran. Itu maksudnya. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa kita. Makanya di mana tugas kita? Kita sampaikan di sanalah kehadiran kita selaku hamba-hamba Tuhan. Supaya orang boleh mengalami kekuatan. Ada amin Bapak Ibu. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kalau Tuhan Yesus baik, kita juga harus baik. Ada amin? Itulah tandanya kita anak-anak Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan tetaplah kuat, tetaplah setia dalam Tuhan. Kerjakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Supaya berkat Tuhan itu terjadi dan tergenapi di dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Ya, saya undang pemimpin pujian. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Ya, musik tetap menyembah Tuhan. Ora raba sakara raba 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 raba. Ora raba sakara raba raba raba. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itulah kasih-Mu ya Tuhan, itulah pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan akan tugas dan panggilan kami di dalam hidup ini Bapa.
Yang Tuhan mau, Paulus berkata, engkau harus menghasilkan buah. Cari jiwa, beritakan Injil kebenaran. Doakan orang yang lemah, yang sakit. Itu adalah tugas panggilan kita anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh cuek, kita harus peduli. Bagaimana Tuhan Yesus ketika hidup, dia peduli dengan orang-orang yang lemah. Orang Galilea adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang yang lemah, orang yang dipandang sebelah mata. Kita datang ke sana kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, supaya pemulihan boleh terjadi atas kehadiran hidup kita. Karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Hari ini Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, mari kita harus peduli, supaya berkat Tuhan turun atas hidupmu. Engkau baik, engkau baik, Sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu. Yesus, mulia namamu Tuhan. Yesus, mulia namamu. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Telah menguatkan setiap kami Tuhan, meneguhkan setiap hati kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau berikan persembahan kami lebih lagi Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menaruhkan hikmat daripada Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, semakin hari semakin Tuhan pakai secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri yang terbaik. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman sambil persembahan dijalankan. Shalom Bapak Ibu. Warta kita untuk sepanjang minggu ini, yaitu yang pertama, menara doa di rumah. Boleh kita isi di tempat kita masing-masing ya, tapi kita ada jadwal menara doa masing-masing. Yang pertama hari Senin itu Ibu di rumah Ibu Marbun ya. Selasa Ibu Sitopu, Rabu Bapak Johannes Panjaitan, hari Kamis Ibu Lasria Boraritonang, Jumat Bapak R. Sitopu, Sabtu Ibu Damanik. Bapak Ibu juga dapat mengisi jam doa di rumah masing-masing. Nah, berikutnya untuk hari Kamis ya, kita ada ibadah kul di rumah Bapak Laya. Mungkin minggu lalu ditunda karena ada suatu hal. Hari Kamis ini kita ibadah kul di rumah Bapak Laya di Kampung Kristen. Bagi yang tidak tahu rumah Pak Laya boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh berangkat bersama-sama dari tempat ini. Berikutnya hari Minggu 28 Maret 2021 ada doa fajar pukul 4:30 pagi di tempat ini. Berikutnya ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini pukul 10.30. Selanjutnya pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan di gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Berikutnya ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2021 yaitu tahun kemenangan. 1 Tawarik 20 ayat 1-3,
Mari Bapak Ibu, semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa, supaya digenapi visi gereja kita tempat ini. Demikianlah pengumuman untuk warta kita sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Seminggu telah kami lalui Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan seminggu yang akan datang, bahkan hari-hari yang akan datang, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah-Mu, bukan kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Apapun perencanaan mereka dan pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan selalu melindungi. Berkati juga Tuhan firman yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus, biarlah tidak berlalu begitu saja, tapi boleh bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Apapun masalah dan pergumulan kami Tuhan, kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami kuat, kami sehat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah alasan kenapa kami hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Turun bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Buat kota kami, Lubuk Pakam ya Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera turun bagi kota kami Tuhan Yesus. Biarlah sukacita turun bagi kota kami. Biarlah ketertiban turun bagi kota kami Lubuk Pakam ini Tuhan Yesus. Biarlah kota Lubuk Pakam menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin daerah kami Tuhan Yesus. Bapak Asari Tambunan Tuhan Yesus. Biarlah dan beserta seluruh stafnya dan perlengkapan daerah Tuhan Yesus. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gubernur kami, Bapak Edi Ramayadi Tuhan Yesus. Berikan roh yang takut dan gentar dalam bekerja ya Tuhan Yesus. Dan seluruh staf daripada gubernur, mulai dari atas sampai hingga jabatannya paling bawah Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat kepala negara kami Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus. Dan seluruh para menteri Tuhan Yesus, kabinetnya Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus bertanggung jawab dan membangun negeri ini Tuhan Yesus. Dengan penuh kejujuran, dengan penuh keterbukaannya Tuhan Yesus. Sehingga negara Indonesia, negara kami ini Tuhan Yesus, boleh mengalami pembangunan yang luar biasa dan kemajuan ya Tuhan Yesus. Dan masyarakat boleh dimakmurkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang telah kami berikan ya Bapak. Kami memberikan persembahan ini, bukti kami mengasihi Engkau dan menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kami seumur hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hingga kami boleh selamat
membawa sukacita dari tempat ini, membawa sukacita ke rumah kami masing-masing, ke tetangga kami, ke daerah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi sumber sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Bukan kehendak kami, kehendak mulai yang jadi Tuhan. Bagimu jauh melebihi apa yang kami pinta dan doakan. Sebelum kami pulang ya Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menyertai, memberkati hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.